Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisa Candika Hakim dari kelas Gizi 3C. Saya akan melaporkan hasil turun rapang dari pengambilan metode food recall dan food record. Laporan ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tujuan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan. Latar belakang dan metode akan saya skip, saya akan langsung ke hasil dan pembahasan. Data responden food recall, saya mengambil responden dewasa umur 18 tahun, kemudian jenis kelaminnya laki-laki dengan data berat badan 63,5 kg, kemudian tinggi badan 171,5 cm, IMT-nya normal yaitu indeks 21,74. Ini merupakan perhitungan dari konversi dari makanan yang telah didapat dari food recall. Langsung saja hasilnya pada hari tersebut responden ini mengasup 1833,5 kalori, kemudian proteinnya 86,63 gram, kemudian untuk lemak 90,07 gram, kemudian karbohidrat 152,95 gram. Kemudian hasil perhitungan kebutuhan gizi responden menggunakan rumus Mifflin dan IOM dibandingkan dengan hasil konversi zat gizi yang diasup dari metode recall. Jadi untuk sebagai perbandingan kebutuhan zat gizi responden ini saya akan menggunakan rumus Mifflin dan rumus IOM. Kemudian yang pertama saya akan bahas dulu dengan berdasarkan rumus Mifflin. Setelah dihitung kebutuhan zat gizi rumus Mifflin, didapatkan energi harian sebesar 2.335,39 kalori. Ini kebutuhan energi menurut Mifflin. Kemudian kebutuhan protein menurut rumus Mifflin sebesar 87,57 gram. Kemudian kebutuhan lemak 64,87 gram. Kemudian kebutuhan karbohidrat sebesar 350,30 gram. Kemudian kita bandingkan dengan data yang diperoleh setelah dikonversi. Didapat hasil data asupan responden ini pada hari tersebut mengasup energi sebesar 1833 kalori, kemudian proteinnya 86,63 gram, kemudian lemak 90,07 gram, dan karbohidrat 152,95 gram. Kemudian saya akan membandingkan data yang diasup dengan data kebutuhan energi menurut Mifflin. Kebutuhan energi responden ini sebesar 2.335 kalori dengan rentang toleransi plus minus 100% itu sebesar 2.100 sampai 2.568 kalori. Kemudian asupan energi pada responden tersebut sebesar 1.800 kalori. Asupan energi tersebut sangat kurang dari asupan kebutuhan energi menurut Mifflin dan juga kurang dari batas toleransi plus minus 10% kebutuhan energi. Maka asupan energi dari responden ini bisa dikatakan defisit. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya responden ini sebesar 87,57 gram dengan rentang toleransi plus minus 10%-nya sebesar 78,82 gram sampai dengan 96,32 gram. Kemudian asupan protein pada responden ini di hari tersebut sebesar 86,63 gram. Asupan tersebut sudah masuk ke dalam batas toleransi kebutuhan protein dan hanya berkisar 1 gram saja dengan kebutuhan protein menurut Mifflin. Kemudian kebutuhan lemak responden ini sebesar 64,87 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebesar 58,38 sampai dengan 71,35 gram. Kemudian asupan lemak dari responden ini sebesar 90,07 gram. Asupan lemak sangat melebihi dari kebutuhan lemak dan juga melebihi toleransi asupan lemak, maka asupan lemak pada responden ini sangat surplus karena
intake-nya sebesar 90,07 gram, sedangkan kebutuhannya hanya sebesar 64,87 gram. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat, responden ini sebesar 350,30 gram dengan rentang toleransi plus minus 10%-nya sebesar 315,27 gram sampai dengan 380 gram. Jika kita bandingkan dengan intake-nya, orang ini mengasup 152,9 gram. Ini jika kita bandingkan dengan kebutuhan, responden ini sangat defisit karbohidrat di hari tersebut, karena 152 dibandingkan dengan 350 itu sangat jauh, hanya setengahnya saja. Kemudian dari analisa di atas, maka energi yang diasup dari responden ini sangat kurang. Kemudian untuk protein tersebut, untuk kebutuhan protein di hari tersebut sangat mencukupi atau sudah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian batas toleransi untuk asupan lemak surplus dan mencukupi, kemudian untuk asupan karbohidrat sangat kurang, bahkan untuk karbohidrat ini sangat defisit menurut Mifflin. Kemudian setelah Mifflin kita coba bandingkan dengan rumus Iom. Datanya bagaimana, apakah sama dengan Mifflin? Kemudian setelah dihitung kebutuhan zat gizi dari rumus Iom, didapat kebutuhan energi harian sebesar 2.666 kalori. Kemudian kebutuhan proteinnya 99,75 gram. Kemudian kebutuhan lemak 73,87 gram. Kemudian karbohidrat 399 gram. Kemudian jika kita bandingkan dengan data yang diperoleh dari konversi food recall, didapatkan data sebagai berikut. Energinya asupan energinya 1833,5 kalori, proteinnya 86, kemudian lemaknya 90 gram dan karbohidrat 152,95 gram. Kemudian kita juga bandingkan dari kebutuhan menurut Iom dengan asupan yang diasup responden food recall ini. Jika kita bandingkan setelah dari data-data tersebut, asupan energi pada hari tersebut sangat kurang dari asupan kebutuhan energi menurut Mifflin, karena yang diasup sebesar 1.833, sedangkan batas toleransi plus minus 10%-nya sebesar 2.398 sampai 2.962. Ini bisa dikatakan sangat kurang. Kemudian untuk kebutuhan protein responden ini sebesar 99,75 dengan rentang toleransi 89,77 sampai 109,72. Kemudian asupan protein pada responden tersebut 86,63 gram. Asupan tersebut sangat kurang dari kebutuhan energi. Tapi jika kita bandingkan dengan rentang toleransinya hanya berkisar 2 gram saja. Namun ini sangat ini juga tetap asupannya protein responden ini juga defisit. Kemudian kebutuhan lemak responden ini sebesar 73,87 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebesar 66,48 sampai 81,25 gram. Kemudian asupan lemak dari responden ini sebesar 90,07 gram. Asupan lemak sangat melebihi dari kebutuhan lemak dan juga melebihi toleransi asupan lemak. Maka asupan lemak pada responden ini sangat surplus. Ini juga sama, kebutuhan lemak dari Iom dan Mifflin juga termasuk kategori surplus karena asupannya 90 dan kebutuhan hanya 73,87 sampai 81,25 gram saja. Untuk rekomendasinya. Kemudian kebutuhan karbohidrat responden ini 399 dengan rentang toleransi sebesar 359 gram sampai 438. Kemudian asupan karbohidrat dari responden ini 152,95. Asupan karbohidrat juga sangat kurang. Responden ini juga sangat defisit karbohidrat dari tersebut. Ini kalau kita bandingkan dengan rumus Mifflin juga sama. Termasuk kategori defisit. Kemudian dari analisa data, maka energi yang diasup dari responden ini
juga sangat kurang. Kemudian kebutuhan protein juga tidak mencapai batas toleransi. Kemudian untuk asupan lemak surplus, juga sama dengan Mifflin juga surplus dan mencukupi. Kemudian untuk asupan karbohidrat sangat kurang, bahkan defisit. Nah, selanjutnya saya akan membacakan data responden untuk food recall. Food recall, usia responden saya 19 tahun, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 51 kg, kemudian tinggi badan 161 cm, kemudian EMT-nya normal dengan indeks 19,69. Ini data yang telah saya konversi dari food recall. Bisa saya next, kemudian untuk total energi yang diasup pada responden ini sebesar 2.857,83 kalori, kemudian untuk asupan proteinnya 95,05 gram, kemudian lemaknya 128,43 gram, dan untuk karbohidrat 341,7 gram. Hasil perhitungan kebutuhan gizi responden menggunakan rumus Mifflin dan rumus Young, dan jika kita bandingkan dengan hasil konversi zat gizi yang diasup dari metode Ricord sebagai berikut. Saya akan menjelaskan perbandingan dengan berdasarkan rumus Mifflin terlebih dahulu. Setelah dihitung kebutuhan zat gizi rumus Mifflin, didapat kebutuhan energi harian sebesar 2053 kalori. Kemudian untuk protein 77 gram, kemudian kebutuhan lemak 57 gram, kebutuhan karbohidrat 308 gram. Kemudian jika kita bandingkan dengan data yang diperoleh setelah dikonversi, didapat sebagai berikut. Ini merupakan data konversi dari intake harian responden tersebut menurut formulir food recall. Menurut formulir food record. Kemudian didapat energi sebesar 2.857 kalori, kemudian protein 95 gram, lemak 128 gram, dan karbohidrat 341 gram. Kemudian saya akan membandingkan beberapa poin-poinnya. Untuk kebutuhan energi responden ini 2.500 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebagai berikut. Kemudian asupan energi responden tersebut sebesar 2.857 kilokalori. Asupan energi pada responden tersebut sangat melebihi dari kebutuhan dan juga melebihi dari batas toleransi kebutuhan. Jadi untuk asupan energinya sangat surplus ya. Kemudian untuk kebutuhan energi proteinnya sebesar 77 gram dengan rentang toleransi plus minus 10%, 63 sampai 84. Kemudian asupan protein pada responden ini sebesar 95. Jadi asupan proteinnya sangat melebihi kebutuhan dan juga melebihi dari batas toleransi asupan protein. Jadi untuk protein responden ini juga surplus. Kemudian kebutuhan lemak responden ini sebesar 57 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebesar 51,3 gram sampai 62,7 gram. Kemudian asupan lemak dari responden ini sebesar 128 gram. Asupan lemak sangat melebihi dari kebutuhan lemak dan juga melebihi toleransi asupan lemak, maka asupan lemak pada responden ini sangat surplus. Untuk karbohidrat kebutuhannya 308 gram dengan rentang toleransi plus minus 10%-nya 277,2 sampai 338,33. Kemudian untuk asupan karbohidrat dari responden ini sebesar 341. Asupan karbohidrat ini melebihi kebutuhan karbohidrat dan juga melebihi dari batas toleransi. Responden ini sangat surplus di hari tersebut. Dari analisa data, maka energi yang diasup dari responden ini sangat melebihi dari batas asupan energi, begitupun dengan asupan protein, lemak, dan karbohidrat, semua melebihi dari batas toleransi plus minus 10%. Setelah tadi kita bandingkan dengan rumus Mifflin,
Kemudian kita bahas berdasarkan rumus IOM. Setelah dihitung kebutuhan zat gizi dari rumus IOM, didapatkan kebutuhan energi sebesar 2.328 kilokalori, kemudian kebutuhan protein 87 gram, kebutuhan lemak 67 gram, kebutuhan karbohidrat 349 gram. Kemudian jika kita bandingkan dengan data yang diperoleh setelah formula food record kita konversi, didapatkan indeks sebesar energi 2.857 kalori, protein 95 gram, lemak 128 gram, dan karbohidrat 341 gram. Kemudian kita bandingkan kebutuhan energi responden ini 2.328 dengan rentang toleransi plus minus 10%-nya 295,2 kalori sampai 2.560,8 kalori. Kemudian asupan energi pada responden ini di hari tersebut sebesar 2.857 kalori. Asupan energi dari responden ini sangat melebihi dari kebutuhan dan juga melebihi dari batas toleransi kebutuhan energi. Jadi untuk hari tersebut responden sangat surplus energi. Kemudian kebutuhan protein responden ini sebesar 87 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebesar 78,3 gram sampai 95,7 gram. Kemudian asupan protein pada responden di hari tersebut 95 gram. Asupan protein sangat melebihi kebutuhan asupan, namun tidak melebihi batas toleransi asupan protein. Namun begitu, asupan protein pada responden ini juga bisa dikatakan surplus karena kebutuhannya 87 gram, intake yang masuk 95 gram. Kemudian untuk kebutuhan lemak responden ini sebesar 67 gram dengan rentang toleransi plus minus 10% sebesar 60,3 gram sampai 73,7 gram. Kemudian asupan lemak dari responden ini sebesar 128. Asupan lemak sangat melebihi dari kebutuhan lemak dan juga melebihi toleransi asupan lemak, maka asupan lemak pada responden ini juga sangat surplus. Kebutuhan karbohidrat, kebutuhannya 349 gram, kemudian rentang toleransinya 314 sampai 383,9 gram. Kemudian asupan karbohidrat ini sebesar 341 gram. Asupan karbohidrat hampir setara dengan kebutuhan protein yang seharusnya dan tidak kurang atau melebihi dari batas toleransi. Namun jika kita bandingkan dengan kebutuhan realnya sebesar 349, maka hanya berkisar 8 gram saja. Dari analisa data, maka energi yang diasup dari responden ini sangat melebihi dari batas asupan energi. Kemudian melebihi dari kebutuhan, namun tidak melebihi dari batas toleransi. Kemudian untuk lemak sangat melebihi dari batas toleransi. Asupan lemak, kemudian asupan karbohidrat hampir setara dengan asupan karbohidrat. Kemudian saya akan membuat ringkasan. Ini ringkasan yang pertama dari responden recall. Ini saya penentuannya kategori kurang atau lebih atau sesuai berdasarkan batas toleransi plus minus 10%. Jika ini kita langsung bandingkan dengan dua data dari Mifflin dan IOM, kebutuhan energinya menurut Mifflin kurang, kemudian menurut IOM-nya kurang, kemudian kebutuhan protein menurut Mifflin-nya sudah sesuai. Ini sesuai yaitu melebihi untuk sesuai ini saya akan kategorikan masuk dalam rentang toleransi plus minus 10%. Kemudian IOM juga kurang, ini kurang dari batas toleransi plus minus 10%, kemudian lemaknya berlebih dari plus minus 10%, kemudian menurut IOM juga lebih, kemudian untuk karbohidrat ini kurang, dan menurut IOM juga kurang. Jadi yang perbedaannya hanya terletak pada kebutuhan protein. Pada Mifflin sudah sesuai masuk pada rentang kategori tersebut, kemudian untuk IOM masih kurang. Kemudian untuk responden record juga sama, sebenarnya saya menggunakan penentuan kategorinya kurang lebih atau sesuainya berdasarkan batas toleransi plus minus 10%. Dari kebutuhan energi menurut Mifflin berlebih, kemudian untuk IOM berlebih, melebihi dari plus minus 10% rentang toleransi. Kemudian untuk protein,
lebih dari miflin, kemudian dari iom sudah sesuai, kemudian dari lemak lebih, dan dari iom juga lebih, kemudian dari karbohidrat lebih, dan untuk iom sesuai. Jadi di sini ada perbedaan dua zat, yaitu dari protein, ini dari miflin lebih, dan dari iom sudah sesuai. Kemudian untuk karbohidratnya lebih, dan untuk iomnya sudah sesuai. Berdasarkan hasil tersebut, dari responden recall, mayoritas asupannya kurang dan yang lebih hanya pada asupan lemaknya saja. Kemudian pada responden recall, asupan menurut miflin semua melebihi batas toleransi asupan, dan pada asupan protein dan karbohidrat sesuai dengan batas toleransi. Jadi secara garis besar, responden yang saya temui dengan metode recall, orangnya asupannya pada hari tersebut bisa dikatakan defisit. Kemudian untuk yang responden recordnya mayoritas surplus atau melebihi dari batas toleransi maupun dari kebutuhannya. Baik, terima kasih. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.